Halo, selamat datang di rumah kami. Halo, kenalin, nama aku Nadia, ini suami aku Hefil. Halo. Aku sendiri bekerja sebagai arsitek yang sekarang nyambi dikit-dikit jadi konten kreator pemula. Kalau aku teknik sipil jadi pegawai negeri sipil. Jadi untuk konsep rumahnya kita ambil konsep Skandinavian. Jadi Skandinavian itu lebih cenderung modern tapi tetap minimalis. Tandanya itu ceilingnya itu bentuknya segitiga dan kita pakai high ceiling juga. Untuk area fasad sendiri, kita lebih memilih fasad yang minimalis dan modern. Jadi ini tuh sama sekali nggak ada ornamen apa-apa, cukup sederhana aja, warna putih, dan bentuk atap segitiga. Jadi itu untuk fasadnya. Nah, karena kita suka tanaman ya, makanya kita itu pilih tanaman-tanaman yang cenderung tropis gitu, supaya lebih rindang. Jadi kelihatannya itu rumahnya nggak gersang. Jadi sebenarnya kalau untuk living room ini tuh area favorit kami ya. Iya. Iya, karena memang ketika kita pertama kali mau membeli rumah ini dan kita masuk ke ruangan ini, kita tuh naksir banget sama ceilingnya yang tinggi. Jadi ini kan bisa dilihat ya, ceilingnya tinggi. Walaupun rumah kita itu nggak terlalu besar, tapi ketika punya ceiling yang tinggi itu jadi bikin nggak terasa pengap gitu. Jadi bikin terasa ruangannya lebih lega walaupun luasnya itu terbatas. Kalau untuk furniturnya sendiri di living room ini kita pilih warna kayu natural semuanya. Jadi kalau Skandinavian itu kan identik sama warna putih dan warna kayu natural gitu, sama ada aksen rotannya. Makanya kita pilih di sini furnitur yang warnanya itu kayu natural. Nah, ini lanjut lagi ke kamar. Kamar utamanya ini kita juga punya luas yang sangat terbatas ya, cuma 3 kali 2,8 meter. Jadi itu tantangan ketika kita masuk untuk mendesain interior kamarnya ya. Jadi kita pilih furnitur yang memang dia itu tetap ergonomis tapi nggak bulky gitu. Jadi tetap punya sirkulasi. Contohnya itu kayak kasurnya tetap pakai kasur yang queen yang ukuran 160 kali 200. Lalu yang unik juga di kamar ini kita pakai wardrobe-nya itu kita full wardrobe. Jadi kombinasi antara open wardrobe dan juga close wardrobe gitu ya, supaya tetap bisa menampung banyak barang tapi tetap juga dia nggak kelihatan pengap gitu ruangannya. Ya kalau untuk dapur, kita ini sengaja ya milih dapur tuh semi outdoor. Pertama alasannya biar kalau kita memasak itu nggak terasa pengap. Jadi sirkulasi masakan apapun itu bisa langsung keluar ke area luar lah ya. Karena impian saya sih dari kecil ya pengen punya area belakang itu semi outdoor. Kenapa? Biar kita tuh tetap bisa menghirup udara segar, tapi ada momen-momen tertentu yang bisa intim juga tertutup. Makanya kita tetap masang ada roller blind di situ, biar kita bisa ada fase kita pengen terbuka atau dibuat tertutup. Kalau misalnya dapur itu minim cahaya ya agak kurang bagus juga ya. Jadi di sini kita memanfaatkan cahaya yang ada. Gimana caranya dapur ini tetap terang, tetap nyaman dan tetap bisa ergonomis dan lain sebagainya. Iya, jadi kita juga di sini pakai kisi-kisi conwood untuk di bagian bawah solar flat-nya. Tujuannya apa sih pakai kisi-kisi conwood ini? Supaya ketika sinar matahari masuk itu ada pembayangan, jadinya kayak menambah nilai estetika di dapur juga gitu. Jadi tetap ada pembayangan sinar mataharinya, terus bisa lihat view juga, view kaktus di taman belakang, kayak gitu sih. Tambah lagi di area dapur itu kan kita seneng ngopi ya, ngopi sambil ngerjain tugas. Makanya di situ ada sisi yang kita pasang meja lipat, jadi bisa dilipat dan bisa dibuka. Kemarin custom juga ya, custom meja gitu, custom kursinya kita cari di tempat lain, mejanya custom, tujuannya untuk menikmati taman gitu. Jadi biar enak lah gitu. Nah, yang paling belakang, area paling belakang di rumah kami itu adalah laundry area. Jadi semulanya itu memang ruangan sisa. Jadi di tanah belakang kami itu ada ruangan sisa.
Jadi daripada kita manfaatin semuanya untuk gudang, jadi kita olah supaya dia bisa jadi laundry area. Kenapa di laundry area itu ada wardrobe yang sampai tingginya sampai plafon gitu? Karena itu memang untuk kita nyimpen barang-barang perkakas kita ya, perkakas rumah tangga, semuanya disimpan di situ. Jadi kelihatannya juga. Untuk kabinet-kabinet di ruang laundry juga itu ada aksen rotannya juga, jadi matching sama yang di area kamar, matching sama yang di area living room juga. Di situ tetap ada datumnya gitu, jadi ada kesinambungan antara setiap ruangnya gitu. Semuanya masing-masing ada aksen rotannya. Furnitur yang kita pilih itu furnitur yang dia portable dan foldable gitu, jadi bisa dilipat kembali atau dimasukkan kembali kalau misalnya memang furniturnya lagi nggak dipakai gitu. Jadi semua yang dibuat ini konsepnya menyesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya emang butuh, kita bisa buka karena emang space rumahnya ini kecil. Ketika kita lagi nggak pakai bisa dilipat atau dikembalikan ke tempat yang awal. Kita juga punya kamar lain, satu kamar lagi di rumah ini, yaitu second bedroom ini karena kita masih tinggal berdua, jadi ini masih difungsikan untuk kamar tamu ya. Sekali juga kita kerja di sana dan furnitur yang ada di kamar ini juga semuanya ini ya multifungsi. Jadi ini kasurnya walaupun single, dia dipannya bisa ditarik, bisa jadi ukuran 160 gitu. Jadi kalau misalnya tamunya misalnya mau nginepnya 2 orang, itu kita bisa mengakomodir itu sih. Menurut kami itu desain rumah yang baik itu bisa meningkatkan kualitas hidup penghuninya gitu. Jadi di sini kan kadang kita nggak concern ya sama desain rumah, yang penting bisa buat tidur aja gitu. Tapi terlebih dari itu ada makna yang lebih dalam dari sekedar kita untuk singgah aja. Tapi dengan adanya desain yang baik, penataan layout yang baik, itu tuh bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bisa bikin kita lebih nyaman di rumah, dan kita juga bisa punya habit yang lebih baik gitu dengan desain rumah yang baik. Ya terlebih kan kalau misalnya kita nih udah beraktivitas di luar, capek, kalau misalnya sampai rumah istilahnya tidak nyaman ya, itu kan berpengaruh terhadap mood kita juga. Nah kalau misalnya rumah kita yang didesain senyaman mungkin, serapih mungkin, sebersih mungkin, ketika kita pulang ke rumah kita bisa menikmati rumah itu dan kita bisa mengembalikan mood lah untuk aktivitas di hari-hari berikutnya. Desain rumah juga itu mencerminkan mencerminkan bagaimana tampilan penghuninya gitu. Ya, jadi karena kan sangat-sangat personal touch ya kalau misalnya desain rumah itu gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama desain rumah atau lagi cari inspirasi buat rumahnya, jangan lupa mampir ke seri Every Space dari In The Box. Jangan lupa follow In The Box di In The Box ID, dan jangan lupa juga follow Nhouse di nh.house untuk rekomendasi produk minimalis lainnya. Terima kasih, dadah!